ZPT Power, memperbesar tongkol jagung sehingga lebih berbobot. From Tiny to Hiob. Hasil yang maksimal, dalam rangkaian teknis budidaya tanaman jagung mutlak dibutuhkan, terutama pada area yang intensifikasi, sehingga peningkatan produksi persatuan luas lahan, sudah menjadi keharusan. Untuk mendukung hal ini, dibutuhkan beberapa inovasi dan teknologi terkini yang mumpuni, sehingga pertumbuhan dan perkembangan akan maksimal dan peningkatan produksi bisa menjadi sangat signifikan. Secara umum tanaman jagung membutuhkan cahaya, air, oksigen, dan nutrisi untuk tumbuh dan berkembang, di mana hal ini tergolong sebagai faktor eksternal. Padahal, tanaman juga memiliki faktor internal yang juga sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan. Pada dasarnya, faktor internal ada beberapa, di antaranya adalah intraseluler atau zat kimia antar sel. Dan zat kimia antar sel ini disebut ZPT. ZPT atau zat pengatur tumbuh, atau disebut juga PGA, Plant Growth Regulator. Didefinisikan sebagai bahan kimia kecil dan sederhana, yang diproduksi secara alami oleh tanaman untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangannya. ZPT dengan unsur hormon alami disebut fitohormon, senyawa organik yang bukan hara. Fitohormon secara alami terletak di beberapa bagian tumbuhan, seperti akar, daun, batang, dan buah dalam jumlah sedikit. Di mana zat ini dapat memacu, menghambat, dan dapat merubah proses-proses fisiologi, morfologi, dan biokimia tanaman. Menurut jenisnya, ZPT digolongkan ke dalam 5 jenis, yaitu auksin, sitokinin, giberelin, etilena, dan asam absisik. Selanjutnya, pemanfaatan ZPT untuk peningkatan produksi tanaman jagung adalah dengan menambah jumlah tongkol, memperbesar volume tongkol, dan meningkatkan bobot tongkol. Teknis yang perlu dilakukan dalam pemanfaatan ZPT adalah A. Perlakuan benih, B. Penyemprotan tanaman muda, C. Penyemprotan fase vegetatif, D. Penyemprotan fase akhir vegetatif. Selanjutnya kita kaji lebih dalam, yaitu 1. Perlakuan benih. Dilakukan 3 jam sebelum penanaman, yaitu dengan mencampurkan ZPT secara merata pada benih jagung. Biasanya dalam perlakuan benih ini pencampuran juga bersamaan dengan fungisida dan insektisida, untuk mengawal perkecambahan dari penyakit dan hama. ZPT yang digunakan adalah auksin, sitokinin dan giberelin dengan komposisi yang telah ditetapkan. Pemberian ZPT pada perlakuan benih dimaksudkan untuk menginisiasi kemunculan tongkol pada setiap ketiak daun. Komposisi yang tepat akan membuat batang tanaman mempersiapkan kemunculan tongkol pada bagian tengah batang sebanyak 3 tongkol. 2. Penyemprotan tanaman muda. Dilakukan pada saat tanaman berumur 14 hari setelah tanam. Perlakuan penggunaan ZPT boleh dicampurkan dengan fungisida dan insektisida. Tetapi tidak boleh dicampurkan dengan herbisida, walaupun herbisida selektif. ZPT yang digunakan adalah auksin, sitokinin dan giberelin dengan komposisi yang berbeda setiap komponennya. Aplikasi ZPT melalui penyemprotan pada tanaman muda dimaksudkan untuk memastikan kemunculan tongkol yang lebih dari 1, yaitu 3 tongkol, dan selanjutnya dibina dan dikembangkan. 3. Penyemprotan fase vegetatif. Dilakukan pada saat tanaman berumur 28 hari setelah tanam. Dalam aplikasi kali ini, ZPT boleh dicampurkan dengan insektisida dan fungisida, tetapi tidak boleh dicampurkan dengan herbisida. ZPT yang digunakan adalah auksin, sitokinin dan giberelin dengan komposisi yang berbeda setiap komponennya. Aplikasi ZPT melalui penyemprotan pada fase pertumbuhan vegetatif ini adalah memastikan pengembangan tongkol yang telah muncul akan dikembangkan untuk sama besar, sehingga ketiga tongkol itu akan tumbuh dan kembang sama besar. 4. Penyemprotan fase akhir vegetatif. Dilakukan pada saat tanaman berumur 42 hari setelah tanam. ZPT yang digunakan adalah auksin, sitokinin dan giberelin dengan komposisi yang berbeda setiap komponennya.
5. Aplikasi ZPT melalui penyemprotan pada fase pertumbuhan akhir vegetatif ini, adalah memastikan tongkol yang telah berkembang sama besar dan berbobot. Untuk menjamin bobot, maka pemupukan harus dilakukan 3 kali untuk penggunaan pupuk tunggal lengkapi, yaitu mengandung pupuk N, P, dan K. Kalau menggunakan pupuk majemuk dengan 2 kali pemupukan, yaitu kombinasi urea dan NPK triple 15. Semoga